Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini, siang ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang bankers profesional yang tidak asing bagi masyarakat Dharmasraya. Masih muda, ganteng dan smart. Beliau adalah Pak Devri Gunawan, pimpinan cabang BRI Kota Baru yang sudah malang melantang di BRI. Hari ini beliau bersama kita dan kita akan bincang-bincang sampai beberapa saat ke depan karena beliau hari ini juga akan ada kegiatan di Alinea Park and Resort. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan coba berdiskusi dan menggali seberapa besar potensi BRI di Dharmasraya ini. Selamat siang Pak Devri. Siang Pak. Selamat datang Marlis. di Alinea Park and Resort. Terima kasih Pak. Ya. Situasinya luar biasa nih Pak. Lagi nggak panas, nggak pula hujan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini siang ini. Ya. Biasanya kan panas terik ya. Sehingga kita perlu mencarikan solusi supaya pengunjung di sini agar relatif nyaman. Ya. Pak Devri, Alinea Park and Resort sudah berganti nama. Kalau dulu mungkin Bapak mengenal dengan Alinea Farm and Park. Tapi terakhir berbagai masukan yang kita terima, akhirnya kita bersepakat untuk mengganti brandnya, yaitu menjadi Alinea Park and Resort. Dan itu katanya agak lebih menjual kan. Pak Devri, hari ini kami ingin dapatkan informasi yang lebih lengkap lah. Tentu yang pertama tentang profil Pak Devri sendiri. Kami sudah mengenal beberapa bulan yang lalu dan akhirnya kami terguide juga menjadi nasabah BRI. Terima kasih atas supportingnya. Mudah-mudahan kami akan bisa lebih berjalan kencang dengan dukungan BRI. Nah, silakan barangkali Pak Devri diperkenalkan secara singkat profil Pak Devri yang sudah membuat Dharmasraya begitu baik. Silakan Pak Devri. Terima kasih Pak Marlis. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih kesempatan diberikan Pak Marlis. Diberikan kesempatan luar biasa nih Pak untuk ikutan podcast di Alinea Farm and Resort. Farm and Park ya Pak. Alinea Park and Resort. Awal bertemu dengan Pak Marlis itu dulu awalnya justru bukan dari Alinea ya Pak ya, tapi dari buka rekeningnya yang di Kota Baru The Besto. Oh belum Pak. Oh belum juga. Bapak datang ke sini kita naik ponton. Oh iya. Setelah itu anggota Bapak nawarin buka di situ, akhirnya kita buka. Itulah sejarah singkat pertemuan pertama. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Devri Gunawan, lahir di Padang, orang tua di Padang, besar di Padang. Alhamdulillah setelah keliling-keliling dari Jawa Timur, Jakarta, Medan. Sempat ke Surabaya ya? Malang. Timur ya? Sempat di Malang Pak. Malang. Habis itu ke Jakarta, sempat ke Padang sebentar, kemudian ke Medan lagi. Medan, Batam. Batam, setelah itu baru ke sini lagi. Alhamdulillah dipercaya ke sini lagi. Selama perjalanan ketemu di sini gali-gali potensi. Sebentar Pak, tahun berapa Pak Devri masuk BRI? 2010 Pak. 2010. Sekarang 2022, 12 tahun ya. Sudah jadi pimpinan cabang, hebat. Ya. Keliling-keliling itulah dia Pak. Perjalanannya singkat tapi pindah-pindah. Iya betul. Jadi betul. Di satu lokasi, satu daerah. Iya. Rata-rata kami itu cuma 2 tahun Pak. Kalau lebih dari 2 tahun itu sudah dibilang kelamaan. Iya. Kalau lebih dari 2 tahun itu udah bilang kelamaan. Jadi pindah-pindah itu tergantung dari SK datang, kita siap pindah. Tergantung penugasan. Ibaratnya prajurit suruh pindah, kita pindah Pak. Sip. Itu dia. Di Dharmasraya sudah berapa lama nih Pak Devri? Masuk Dharmasraya saya Oktober 2021. 2021. Iya. Berarti 1 tahun lebih 1 bulan. Lebih 2 bulan. Belum sampai 2 bulan. Mau 2 bulan Pak. Mau 2 bulan. Iya. Nah nanti kalau udah biasanya 2 tahun ya. Pertengahan tahun saya siap-siap lagi nih Pak. Insya Allah dan kita mendoakan semoga kepindahan Pak Devri itu tentu dengan prestasi ya, sehingga mutasinya ini menjadi lebih baik. Amin. Insya Allah mudah-mudahan demikian Pak. Amin. Potensi luar biasa di Dharmasraya ini sebenarnya luar biasa. Kalau mau cari uang kecil Dharmasraya susah Pak. Justru orang di sini itu main uang besar semua.
Oh, luar biasa ya. Perputaran di Dharmasraya kalau dibilang uang cash, memang saat ini masyarakat masih beredarnya itu uang cash. Jadi apa? Inilah bagian dari kami perbankan untuk bisa masuk Mengedukasi masyarakat untuk agar lebih Iya. mempercayakan transaksi via mobile banking. Betul, Nah, betul. terkait dengan mobile banking, kami ada dari BRI satu aplikasi super app, Pak. Super apps namanya Brimo. Iya, Jadi iya, Brimo sudah memfasilitasi masyarakat kalaupun ke ATM kartunya ketinggalan, itu sudah bisa ambil uang tunai dari ATM tanpa kartu. Terus gimana cara masuk? Yang penting Kita prosesnya. satu sudah ada aplikasi Brimo, Oke. nomor yang Oh, berarti harus terregistrasinya. ada handphone Betul, ya? betul. Oke. Nanti yang penting ada aplikasi, terus nomor HP-nya terregistrasi. Ketika sampai di ATM, di mesin ATM, pilih nanti penarikan tanpa kartu. Oh, Itu dia. itu belum pernah coba ini. Ya, nanti bisa tuh Pak. Jadi kalaupun kartu saya ketinggalan, jangan iya. panik. Ada Iya, solusinya. iya, iya. Bisa tarik Sip, tunai mantap. di ATM tanpa kartu. Apakah semua bank sekarang sudah punya aplikasi yang seperti itu? Mungkin beberapa bank juga sudah punya Pak. Cuman Bank BUMN? edukasinya beberapa juga sudah. Sudah ya? Ya, cuman edukasinya ke masyarakat sehingga masyarakat untuk fitur-fitur ini kurang aware, Pak. Betul, Jadi betul, ketika transaksi terus kartunya nggak ada jadi panik. Ya. Padahal itu bisa transaksi. Betul. Pakai tadi super apps namanya Brimo. Sebuah kemudahan ya Sebuah yang kemudahan. ditawarkan oleh Ya. perbankan ya. Dan ketika masyarakat sebenarnya kan ada yang enggan datang ke bank, ya kan Pak? Ada takut misal, takut antriannya panjang atau seperti apa. Betul. Masyarakat juga bisa langsung buka rekening melalui HP-nya sendiri, Pak. Iya. Cukup masukkan di browser buka rekening.bri.co.id. Sip. Yang perlu disiapkan KTP, Data-data pribadi data-data lah ya. pribadi. Silakan masukkan di situ nanti Pak. Langsung nanti pembukaannya langsung oleh dirinya sendiri. Sip. Jadi Jadi nggak perlu lagi tanda tangan ya. Nggak perlu tanda Nggak tangan perlu digital. lagi. Yes. Nanti tanda tangan di layar HP, Pak. Nah, tanda tangan di layar HP. Ya. Nanti itulah yang dimasukkan dalam sistem. Ya, Dan untuk ya. transaksi-transaksi berikutnya tetap dengan itu. Di sistem pun nanti Mantap. akan keluar. Sip. Ya. Nah, barangkali ini mungkin bagi masyarakat ya yang terjangkau oleh YouTube kita ini adalah sebuah pencerahan yang sangat membantu dan sangat memudahkan kepada masyarakat. Kemudian kita mau ini cerita tentang Dharmasraya nih Pak Ya. Depri. Pak Depri kan sudah 1 tahun lebih 2 bulan lah ya, dan sudah melihat potensi Dharmasraya. Ya. Kalau secara jujur Pak Wagub kemarin mengatakan di sini bahwa Dharmasraya itu selama ini tidak dilirik orang dengan segala kondisinya lah ya. Ya. Nah, tapi Pak Depri tadi mengatakan bahwa di sini sulit cari uang kecil. Sulit sekali, Justru di sini Perputaran uang besar. perputaran uang besar. Ya. Tentu keberadaan dan eksistensi cabang BRI di Dharmasraya melebihi kabupaten kota lain di Sumatera Barat. Gimana itu? Iya. Nomor berapa kita untuk perputaran ini? Kalau Aset. sebagai gambaran, Pak. Iya. Sebagai gambaran, BRI Dharmasraya itu sudah menyalurkan pinjaman itu sudah di atas 1 triliun. Us, 1 tahun. Oh, total sampai dengan saat total. ini. Jadi total Dharmasraya berdiri 2013. Buka cabang 2008 Ya. sampai dengan sekarang itu sudah 1,3 triliun penyaluran kredit kepada masyarakat. Iya. Nah, kalau kita bedah lagi nih Pak, Ya. dari 1,3 triliun Ya. itu 800 miliarnya Ya. itu ada di kredit mikro. Us. Betul-betul 1,3, membantu masyarakat ya. 800 miliarnya ada di kredit mikro. Nah, kalau kita bedah lagi Ya. dari 800 ini, M ini. itu lagi nanti ada 500-nya masuknya ke KUR. Yang program pemerintah Ya. itu ya. Yang bunganya 6%. Yang bunganya sangat-sangat Oke. membantu Sip. masyarakat gitu Pak. Jadi Nah, kalau dalam 1 tahun kita berapa miliar menyalurkan kredit untuk Dharmasraya? Target Pak Depri lah untuk 1 tahun Pak, 1 tahun. rata-rata naik 20%, 15 sampai 20% target pertumbuhan. Dan masih tercover. Iya.
Luar biasa. 15-20%. Dalam 1 tahun terakhir 2020, artinya kan 1 tahun selama Pak Depri di sini itu sudah tercapai targetnya. Ini kan Desember. Ada beberapa poin yang masih kita perlu perbaiki. Salah satunya mungkin ada kredit salah satu yang apa? Jadi karena ada produk kur, Pak. Ya. Jadi akhirnya teman-teman fokus kepada kur untuk penyalurannya. Jadi ada beberapa produk yang memang masih perlu kita kejar. Oke, tapi kalau kur aman, kita NPL kita cukup kecil lah ya di sini. NPL sangat-sangat terpelihara, sangat-sangat terpelihara. biasa. Di angka untuk kredit mikro itu masih di angka 1,7 sekian persen. Sangat-sangat masih terpelihara. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Untuk padahal tadi 800 miliar itu adalah untuk mikro ya. mikro. Hanya dengan 1,7% NPL. 1,7%. Mantap, Ya. mantap, hebat. Jadi sangat-sangat masih sangat terpelihara. Apakah prestasi seperti itu mendapatkan reward nggak dari direksi? Oh, pastinya ada, Pak. Pasti Tapi di setiap organisasi pasti tidak ada makan siang yang gratis. Artinya iyalah. setiap reward, Kita jualan. setiap kita ada pencapaian pasti ada challenging yang lebih. Ya, betul. Pasti akan diikuti dengan tantangan berikutnya. Ya. Reward pasti ada, cuman diikuti dengan tantangan berikutnya. Tapi itu luar biasa. Apa yang menjadi menarik bagi Pak Depri dan keluarga lah ya? Kan saya tahu Pak Depri juga bersama keluarga di sini ya. Selama berdinas di Dharmasraya ini. Jujur Pak, ketika di Dharmasraya, Ya. salah satu kesulitan kita, tantangan kita adalah setelah kita bekerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita mau kemana? Senin sampai Jawabannya Jumat, Alinia. jadi Senin sampai Jumat kita udah kerja. Betul. Sabtu Minggu kita mau kemana? Anak-anak capek sekolah, Anak-anak kita juga. capek dinas ya, Betul. betul. Kita mau wisata alam, yang ada hutan sawit. Betul. Kita mau ke pantai, ke Padang jauh luar biasa. Jauh banget, iya. Nah, ini Alinia jadi salah Luar satu biasa. solusi buat kita berpelesir di akhir minggu nih, Pak. Jadi Tapi luar biasa nih. orang menuding saya orang gila Pak Depri. Dalam artian yang bagus. Iya, karena tidak ada alasan dan reasoning untuk bisa membuat objek wisata di sini. Ya. Justru dalam artian gilanya Bapak, dalam artian melihat peluang ketika masyarakat di sini kebunnya sudah mungkin udah puluhan ratusan, Iya, betul. duitnya setiap 2 minggu panen, Iya. duitnya mau dikemanakan? Betul. Sedangkan kota terdekat ke Bungo, Ke Bungo ya. dan di Bungo pun ya Relatif tidak ada lah ya. juga ya. Ada satu kolam renang kalau ada nggak kolam salah. renang, cuman dengan adanya ini saya rasa ini juga udah sangat-sangat menjadi alternatif lah buat weekend keluarga, Pak. Amin. Jadi kalau kita tarik sedikit ke Alinia Park and Resort Pak, gimana kira-kira menurut pandangan seorang bankers nih? Apakah kehadiran kami di sini cukup prospektif untuk kedepannya? Kalau saya dari kacamata bankers, Pak, Ya, ini potensi pasar saya. amin. Kalau saya Alhamdulillah. melihat dari kacamata bankers, ini potensi pasar saya. Sip. Nah, artinya kami pun sudah siap support Bapak, Ya. siap support Alinia Ya. Park and Resort. Mungkin dari awal Pak Marlis adalah nasabah prioritas kami, Ya. ya, dan kami pun sudah bermitra ya Pak ya, dari mulai kemarin ada channel pembayaran melalui edisi, Ya, ya, ada Briling. betul. Calon- Briling belum Pak? Oh, belum. Belum. Kemarin Ini mau kita proses. ya, ramah ya, Briling. Sekalian nanti Briling ya Pak ya. Mungkin satu lagi kemarin sempat kita bahas tiketing masuk Pak. Tiketing, masuk iya. ke kolam renang. Betul. Yang sempat kita bilang kalau masuk cukup dengan tap. Ya, Itu nanti ya, mungkin sambil berjalan ya. step berikutnya kita cari solusinya seperti apa bagusnya. Kalau bisa memang itu potensi baik bagi kacamata saya sebagai bankersnya BRI maupun ini luar biasa nih. Ini gadis cantik ibaratnya, gadis cantik yang dilirik semua orang lah. Dan bagaimana supaya semua uang yang ke sini masuk ke jadi BRI ya? Satu pintu masuk ke BRI. Salah satunya tadi lah. Sip. Mungkin melalui tadi One Gate kita tinggal Ada PR Pak Depri satu lagi terkait dengan produk perbankan. Ini bukan produk perbankannya sebenarnya, Ya. tapi ikutan ya. Ya. Kami belum menemukan asuransi yang pas untuk pengunjung di sini. Jadi personal accident yang pernah kita Ya, diskusikan ya, dulu. ya. Ini kan Untuk sampai hari ini. pengunjung. Iya. Jadi kalau bisa pengunjung yang datang ke sini itu kami sudah asuransikan mereka
Mana tahu ada terjadi sesuatu, Ya. mereka sudah tercover Ya, asuransi. ya. Nah ini belum kita Ya. temukan ini. Nanti mungkin PR kita berikutnya Pak, Oke. itu nanti kita carikan mungkin solusinya seperti apa. Karena yang ada kemarin itu apa personal accident tapi berlakunya seminggu, sedangkan Ya. orang di sini cuma 1 hari kan gitu Satu Pak ya? hari. Ya, ya. Dan kemarin kan juga ini biayanya juga relatif Ya, mahal ya, ya. Karena tiket kita kan relatif murah sekali. di Ya, sini. ya. Karena kita juga memberikan fasilitas untuk kemudahan bagi masyarakat. Dan cerita tentang bisnis kami Pak Devri, rasanya sudah semua kegiatan bisnis saya itu uangnya masuk ke BRI. Alhamdulillah. Terima kasih. Mulai Pak. dari close house, kandang ayam ya, itu rekeningnya BRI. Yang kedua LPG 3 kg, BRI. BRI. Nah sekarang wisatanya BRI. BRI juga siap. Dan kemudian dulu rapid test kita punya di Indonesia, itu yang paling utamanya, walaupun ada rekening yang lain ya, tapi terbanyak Di BRI transaksinya BRI. Alhamdulillah. Terima kasih Pak, luar biasa. Makanya percayaannya. kami memang diberikan fasilitas prioritas oleh Ya. wilayah dulu. Ya. Mungkin karena transaksinya perputarannya waktu itu ya. nggak ada keraguan kalau lihat Nah, transaksi, tidak keraguan. cuman hari ini kan kita sedang investasi nih Pak. Ya. Kita sedang berjuang dalam langkah. Mudah-mudahan nanti ya pengunjung akan semakin ramai, Ya. akan semakin senang di sini. Tentu dengan itu ya akan perputaran ekonomi akan semakin lebih baik. Nah kita kembali ke produk BRI. Apalagi kira-kira produk BRI yang menyentuh kepentingan masyarakat Pak? Ya. Jadi kalau saya jelaskan lagi Pak, BRI Darmasraya itu terdiri dari 15 unit kerja. Ya. 15 unit kerja inti. Paling Pertama, besar itu ya sebenarnya di Damasraya ya. dibanding Untuk mungkin ukuran perbankan ya. dibanding perbankan Iya, yang lain lah, setaranya yang lain lah. ini unit Betul. kerja dengan paling besar. Kami punya unit kerja kantor cabang utama Pak, kantor cabang di Kota Baru. Kota Baru. Ya. Berikutnya 2 kantor cabang pembantu. Kalau kantor cabang kami sebut sekarang branch office. Nah, jadi ada mulai pergantian nama. Namanya branch office Darmasraya dari Kota Baru, sub branch office atau dulu disebut kantor cabang pembantu. Aha. Nah, itu ada 2, satu Sungai Rumbai, Itu lagi Pulau satu Punjo. lagi Pulau Punjo. Pulau Punjo. Berikutnya kami ada 12 unit yang masih disebut BRI unit karena Iya. memang mikro ini unik Pak, Oke. tidak tergantikan. Iya. Istilah pun marketingnya sampai sekarang namanya mantri. Iya, iya, iya. Nah. Yang seperti pelatihan hari ini Betul, ya. hari Betul, ini betul. kebetulan ada pelatihan mantri. Kami punya 49 mantri Pak, Iya, bagilah ke 12 unit. Jadi kalau Iya, dirata-ratakan berarti satu unit ada 4 orang marketing kami untuk betul, mikro. betul, betul, betul. Nah, jadi unit kerja kami terdiri membentang jauh-jauh nih Pak. Ada 2 unit kerja kami yang berada di provinsi sebelah, provinsi Jambi. Itu unit Bukit Sari, Ah, satu lagi unit Jujuhan. Mungkin secara geografis berdirinya Tapi secara administrasi tidak ada problem ya. nggak ada masalah. Oke. Secara geografis mungkin ngikutnya ke provinsi, tapi secara administratif tadi masih Iya. ngikutnya ke cabang Darmasraya. Ya, ada 12 unit. Di dalam ada Pinang Makmur, Sopan Jaya, Sungai Itu Dare. udah masuk Riau itu ya. Perbatasan lah itu Pak, Ah, penjaga ah. perbatasan situ. Ah. Sopan Jaya, Pinang Makmur, Sungai Dare, Sikabau, Kota Baru pun ada unit. Di dalam ada Ampalu, ada Sitiung, Blok B, ya, Blok B Sitiung. ya. Mana yang belum saya sebutkan? Sungai Rumbai pun ada unit. Oke. Ke arah Silago nggak ada ya? Silago Belum ya. Jadi ada 2 perpanjangan unit, tapi ngikutnya ke Sungai Dare itu Pak. Oh. Silago ikutnya ke Sungai Dare, namanya Teras. BRI Teras. Jadi BRI Teras itu adalah perpanjangan dari BRI unit untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat di posisi rural. Kan itu lumayan Pak, jarak lumayan. Nah, itu nanti berkantornya doa pagi tetap di BRI unit Sungai Dare. Setelah doa pagi bawa perlengkapan dan modal untuk jalan ke sana lagi. Jalan ke Silago. Jalan, melayani transaksi sampai dengan jam 3. Jam 3 Iya. balik lagi ke sini. Oh, seperti perbankan biasa lah ya. Betul, itu mobile. Tapi ada spot, ada Berarti bisa kantornya transaksi sendiri. juga di situ ya. Bisa. Dan masyarakat Silago baik transaksi mau pinjaman, itu pun bisa Pak. Mau simpanan, mau pinjaman bisa. Uang tunai dibawa setiap hari. Ada dalam Berangkas di sana. nominal tertentu Iya. yang kami bawa dengan pengamanan. Nah, seperti itu Pak. Berisiko juga itu ya. Berisiko. Betul, tapi betul. tapi itulah bentuk apa Tanggung jawab kita ya tanggung jawab kepada kami. pelayanan masyarakat yang di Betul. daerah sana ya. Ya. Nah, teras tadi ada 2, satu Silago,
satu lagi di Limbur, Pak. Limbur tuh daerah mana? Limbur masuknya 10 koto. Bukan. apa ya? Koto besar. Enggak, Arah ke Solo Selatan. situ lagi. Arah ke bukan. perbatasan KM44 kita masuk ke dalam, arah TKA. Oh, Nah, arah Tidar Kerinci Agung. iya, Di iya, TKA iya. pun kami ada satu, unit Lubuk Besar. Iya, Jadi, iya, Lubuk iya, Besar. iya. Jadi memang kami terdiri dari 15 unit kerja yang tersebar sekabupaten dan di luar kabupaten, Iya, gitu betul, Pak. betul, betul. Dan bentuk layanan pun jika teman-teman ada keperluan apapun dengan perbankan, BRI Darmasraya siap. Dalam artian mau beli rumah siap, kami ada KPR. Beli Mau mobil apa lagi? Beli mobil bisa, beli mobil bisa. Nanti kami Iya, sampaikan untuk beri finance, Pak. Iya, iya, Nah, iya. anak perusahaan beri finance spesialis untuk mobil. Nah, apalagi beli lahan sawit, wah bisa sekali, sangat bisa sekali Pak. Jadi apapun kebutuhan perbankan, jika ada Iya. keraguan jangan ragu datang ke BRI. Sip. Apapun masalah perbankan yang diragukan terkait dengan pengelolaan keuangannya, One stop solution. one stop solution. Mantap. Demikian. Saya kira cerita dari Pak Devri hari ini memberikan pencerahan kepada kita, terutama masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Dan luar biasa dari cerita beliau tadi, ternyata juga sampai mengcover ke daerah tetangga. Bukan hanya secara demografi atau secara administratif hanya dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya, tapi juga sampai ke daerah tetangga yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Ya. daerah Kabupaten Solo Selatan. Luar biasa Pak Devri. Ya. Doa kami selalu menyertai Pak Devri. Semoga karirnya semakin Amin ya Allah. moncreng, semakin mantap, semakin sukses, dan teruslah berikhtiar untuk memberikan yang terbaik Amin ya untuk Allah. masyarakat Dharmasraya dan Indonesia secara umum. Makasih. Dan terakhir barangkali Pak Devri sebelum kita akhiri, di daerah kolam renang kita ini kita sudah pagar semua. Nanti kita akan sediakan spot-spot untuk beriklan. Mungkin nanti BRI juga bisa berpartisipasi juga memajang spot-spot untuk iklannya di sini. Ya, ya. Dan kita sediakan 10 sampai 15 yang bisa mempromosikan produk-produk. Ya, ya, ya. Mungkin ada pesan terakhir dari Pak Devri untuk warga kita? Ya, masyarakat Kabupaten Dharmasraya, terutama baik yang dekat Citiung maupun Ya. yang jauh sekabupaten, silakan datang berkunjung rame-rame. Spot Alinea Park and Resort luar biasa. Ada berkuda ya Pak ya, ada Lengkap. memanah, Ya. ada wisata edukasi peternakan juga silakan Ya. dilihat ya Pak ya. Ada ATV dan pastinya kolam renang yang di belakang kita luar biasa, fasilitas lengkap dan filternya jalan terus ya Pak. Ya. Dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah ada pendopo untuk istirahat berteduh dan lain-lain, luar biasa. Sukses selalu untuk Alinea Park and Resort. Mantap. Ya, Terima kasih. terutama untuk Pak Marlis. Terima kasih. Terima kasih Pak Devri. Dan terakhir barangkali mungkin sekedar informasi untuk pemirsa atau teman-teman dimanapun berada. Alinea Park and Resort baru berdiri kurang lebih 1 tahun. Dan hari ini kita sudah sampai pada tahap untuk launching. Insya Allah kita akan grand launching pada tanggal 18 Desember tahun 2022. Yang insya Allah juga akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta beberapa kepala daerah terdekat. Dapat kami informasikan bahwa Alinea Park and Resort ternyata sudah menjelma menjadi destinasi wisata keluarga dan edukasi yang terlengkap dan terunik. Nah, terlengkap di Sumatera dan terunik di dunia, Pak. Oh, Jadi nggak ada di dunia ini destinasi wisata yang seunik Alinea Park and Resort. Pertanyaannya kenapa? Nggak ada di dunia ini wisata atau objek wisata yang di tengah-tengahnya ada kandang ayam. nah itu dia. Satu-satunya Iya, di dunia. iya, iya. Dan kemudian terlengkap di Sumatera, kita ada 35 wahana yang bisa dinikmati oleh orang dewasa, remaja maupun anak-anak, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dan itu mungkin di tempat lain belum ada yang selengkap kita. Saya kira kami mengundang masyarakat Dharmasraya, masyarakat Kabupaten Sijunjung, Muaro Bungo, Tebok, Provinsi Riau, Telkuantan Singingi, dan semuanya untuk berkunjung ke Alinea Park and Resort. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi.